Potensi Sintayong latih timnas U17 Indonesia. PSSI tak berhenti berinovasi. Timnas Indonesia berpeluang raih keuntungan besar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Naikkan nilai timnas Indonesia. PSSI tak berhenti berinovasi. Fakta menarik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang tak berhenti membuat gebrakan dan inovasi dalam pengelolaan timnas Indonesia agar nilainya meningkat. Setelah menjual hak siar timnas Indonesia dengan harga puluhan miliar per tahun, membentuk yayasan dan perusahaan terbuka, PSSI juga berencana untuk meluncurkan lagu resmi timnas. Sebagaimana diketahui, selama ini timnas Indonesia tidak memiliki lagu resmi. Yang ada adalah lagu-lagu gubahan supporter yang kemudian diaransemen oleh band. Untuk itu, lagu resmi yang akan diluncurkan dianggap PSSI sebagai salah satu cara untuk menaikkan nilai timnas Indonesia. Terlebih, yang menyanyikan dan mengaransemen lagu itu disebutkan Erick adalah musisi terkenal di Indonesia. Hanya saja Menteri BUMN ini belum berkenan membocorkan siapa dan seperti apa lagu itu. Banyak hal yang dilakukan, bahkan ada lagu timnas. Sudah jadi tapi nanti diluncurkan. Pak Waketum saja senang dengarnya. Ini biar apa? Brand dan merek timnas kita bisa tinggi. Jadi bukan hanya pertandingan. Karena kalau dibandingkan liga ada 302 pertandingan. Timnas itu hanya 10. Jadi memang eksklusif. Ucap Erick Thohir. Menariknya, media sosial PSSI seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter pun akan dimaksimalkan. Dalam rilisan PSSI tersebut, jumlah pengikut dan penikmat media sosial PSSI meningkat tajam selama 2023. Tak hanya sampai di situ, papan iklan di sisi lapangan, yang dulunya dikenal dengan billboard atau e-board, ini diganti dengan layar LED. Layar ini dikomersialisasi oleh PSSI dan tidak lagi dimonopoli pemegang hak siar. Calon pelatih timnas U17 di Piala Dunia U17 2023. Pertama, Bima Sakti. Bima Sakti pernah berstatus sebagai pelatih timnas Indonesia U16 atau U17. Dia sukses membawa timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Dan hampir mengantarkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Usai sukses menjadi asisten Indra Syafri di SEA Games lalu, Bima Sakti berpotensi untuk kembali menangani Arkan Kaka dan kawan-kawan. Secara pengalaman, mantan gelandang timnas Indonesia tersebut cukup matang untuk menangani timnas Indonesia U17. Oleh karena itu, dia layak untuk menjadi calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kedua, Dennis Wise. Dennis Frank Wise atau yang lebih dikenal dengan Dennis Wise lahir di Kensington, London, Britania Raya pada 16 Desember 1966 silam. Dennis Wise pernah bermain untuk Chelsea pada 1990 dan mantan pemain timnas Inggris. Dennis Wise telah lama menjadi direktur teknik Garuda Select yang sudah berjalan hingga jilid kelima. Karena berpengalaman menangani program pembinaan pemain Indonesia kelompok umur itu, Dennis Wise bisa dibilang layak untuk menjadi calon pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ketiga, Sintayong. Sintayong gagal membawa timnas Indonesia U20 mentas di Piala Dunia U20 2023. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah karena adanya penolakan terhadap Israel. Oleh karena itu, PSSI kini berpotensi untuk memberikan status pelatih timnas Indonesia U17 kepada Sintayong. Terlebih, alasan utama PSSI mendatangkan Sintayong pada Desember 2019 lalu ialah membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia kelompok umur. Meski begitu, potensi tersebut terbilang kecil. Mengingat Sintayong kedepannya akan disibukkan untuk menangani timnas Indonesia dalam persiapan menatap Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Main di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas raih keuntungan. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia yang berpotensi mendapatkan keuntungan lebih di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, dalam hitungan bulan saja, skuad Garuda akan kembali beraksi di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 yang rencananya akan digulirkan pada tanggal 12 dan 17 Oktober 2023. Skuad asuhan Sintayong harus memulai dari babak pertama lantaran memiliki ranking FIFA yang terbilang rendah dibanding negara lain di Asia. Di ranking Asia, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-28 Asia karena berada di luar peringkat 1 hingga 25. Maka skuad Garuda harus memulai kualifikasi dari babak pertama. Di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan negara-negara yang ada di peringkat ke-26 hingga 47 Asia. Nantinya, 22 negara yang ada di peringkat tersebut akan dibagi ke dalam 2 pot, yakni pot pertama yang diisi oleh tim peringkat 26 hingga 36, dan pot kedua yang diisi oleh peringkat 37 hingga 47. Melihat lawan-lawan yang akan dihadapi di babak pertama, kesempatan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak atau putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun terbuka lebar. Selain itu, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini juga bisa disebut menjadi berkah tersendiri bagi Timnas Indonesia. Sebab babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini bisa dijadikan Timnas Indonesia sebagai pertandingan untuk mendulang poin di ranking FIFA. Sebagai informasi, ranking FIFA Timnas Indonesia harus turun dari peringkat 149 ke 150 usai melakoni FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Karenanya, laga di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun bisa dimanfaatkan untuk menambah perolehan poin dan mengatrol peringkatnya di ranking FIFA. Apalagi bobot poin di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 jauh lebih besar ketimbang FIFA Matchday dengan perbandingan 25 poin berbanding 10 poin. Jelas babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Untuk itu, skuad asuhan Sintayong harus memaksimalkan momen tersebut untuk mendulang poin penuh.